Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari dengan NIM 212121 dari program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sumber dan asas hukum Islam guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar hukum keluarga. Sumber hukum keluarga di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu hukum Islam dan hukum lain. Hukum Islam ada karena mayoritas beragama Islam dan mengakui otoritas beragama. Sumber hukum Islam sendiri bersumber pada Al-Quran dan hadis, kemudian muncul hukum yang disebut dengan fikih. Fikih sendiri terbagi menjadi banyak, di antaranya fikih munakohat, waris, muamalah, zakat, dan wakaf. Fikih munakohat yaitu uraian ketentuan syarat rukun nikah, perjanjian nikah, dan hak kewajiban suami istri, serta putusnya perkawinan dan akibat hukumnya. Yang kedua, terdapat hukum waris. Adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang dan mengenai bagaimana memindahkan kekayaan tersebut. Yang ketiga, fikih muamalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia lain sesuai syariat guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang keempat, zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam kepada mereka yang berhak menerimanya. Yang kelima yaitu wakaf. Wakaf adalah menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah. Sumber hukum keluarga yang kedua, terdapat hukum lain. Hukum lain sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hukum barat dan hukum adat. Hukum barat adalah hukum acara perdata yang diterapkan oleh Belanda, kemudian diterapkan di Indonesia sebelum Indonesia mempunyai hukum perdata sendiri. Maka dari itu, hukum perdata di Indonesia sampai kini masih dipengaruhi oleh hukum perdata Belanda. Yang kedua, terdapat hukum adat. Hukum adat adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat secara tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Lalu, hukum adat dan barat diakomodasikan dan lahir undang-undang perkawinan. Selanjutnya, asas hukum keluarga dibagi menjadi 4, antara lain yang pertama, asas monogami, yaitu asas perkawinan itu dilakukan oleh satu laki-laki dan satu perempuan dan sebaliknya. Jadi, satu laki-laki menikahi satu perempuan. Dan yang kedua, asas konsensual, yaitu asas di mana adanya persetujuan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinan. Jadi, tidak ada paksaan di antara keduanya. Dan yang ketiga, asas persatuan bulat, yaitu asas di mana harta laki-laki dan perempuan menjadi satu atau harta bersama. Jadi laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, hartanya menjadi satu atau harta bersama. Dan yang keempat, asas profesional, yaitu hak dan kewajiban suami istri adalah sama. Jadi hak suami istri adalah sama baik di keluarga maupun di masyarakat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.